Citayam Fashion Week digelar di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD. Gelaran ini dapat dijumpai di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di stasiun MRT BNI Dukuh Atas dan Terowongan Kendal. Fenomena ini dipandang positif oleh sebagian orang. Dinilai membantu memperkenalkan produk lokal, meningkatkan kreativitas para remaja, dan lain sebagainya. Tapi tak sedikit yang mencibir, menilainya dari sudut pandang negatif. Yang paling parah, menganggap anak-anak Citayam tersebut area kelas menengah hingga melihat mereka tidak lebih dari perusuh. Viralnya Citayam Fashion Week dimanfaatkan berbagai kalangan termasuk politisi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut manggung dengan mengunggah video wawancara bocah SCBD. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun ikut serta dalam gimmick memanfaatkan fenomena Citayam Fashion Week. Siapa sangka kreativitas anak-anak Citayam ini akan menjadi pembicaraan masyarakat luas. Tak hanya di Jakarta, tapi seluruh tanah air membicarakannya. Siapa sangka? Main doang sih. Oh, rame sini mah, baik teman. Kagak, paling main-main doang teman gitu kayak konten. Ya karena emang udah setahun yang lalu saya kemari. Udah lama juga main di sini. Paling nongkrong biasa, Kak. Ya paling sini foto-foto, diajak orang konten, collab apa segala macam. Lagi ramai banget dibahas Citayam Fashion Week. Saking viralnya, banyak orang kondang termasuk seleb, influencer maupun petinggi negara jadi numpang nambah popularitas di komunitas nongkrong tepi jalan anak-anak pinggiran itu. Makin populer, cuan makin mengalir. Menarik ini, yang kaya nunut makin mulia pada yang berhasil merangkaki tangga kelas sosial. Tak urung sejumlah politisi juga tak melewatkan kesempatan ikut memanfaatkan ajang tersebut untuk kepentingan mereka. Mau bagaimana lagi? Konsekuensi logika kelas sosial ya seperti itu. Balapan manjat, pindah gerbong. Pro kontra sih biasa. Keisian kelas menengah ketika ruang publiknya dibajak anak-anak kismin dari pinggiran jelas menimbulkan kebisingan luar biasa. Lumrah sih, mana ada yang sudi berdampingan gembira dengan kelas di bawahnya. Bisa jatuh marwah dong. Sejumlah orang tidak punya pengalaman nongki-nongki seperti begitu sih. Remaja kota kecil, nongkinya rujakan di rumah teman saat mangga mengkal berbuah lebat, setahun sekali. Tidak tertarik kumpul masif begitu. Bisa puyeng dan drain di tengah kerumunan soalnya. Sejumlah anak-anak pun tak suka kongko-kongko bergerombol begitu. Mereka memilih eksis dengan cara lain. Misalnya, dandan habis-habisan saat nge-mall dengan orang tuanya atau teman-teman segeng yang terdiri dari 4 atau 5 anak. Namanya juga remaja. Fase membentuk eksistensi dan jati diri melalui ekspresi. Siklus pertumbuhan jiwa yang dialami semua manusia. Lumrah remaja berekspresi, semua melakukannya dengan cara masing-masing. Ada yang doyan nongkrong rame-rame, ada yang menghabiskan waktu sendiri dengan beberapa teman, ada juga yang menyibukkan diri di komunitas-komunitas keagamaan. Macem-macem lah, walau mayoritas ya gerudak-geruduk rame-rame begitu. Remaja-remaja SCBD pun begitu, sama dengan remaja lainnya. Bedanya, mereka punya problem lebih kompleks dibandingkan remaja kelas menengah, baik yang ngehe maupun tidak. Sejak kecil, anak-anak kelas bawah sudah mengerti seks. Dari mana? Dari ortunya lah. Rumah sempit umpel-umpelan membuka peluang desah asmara ortu di malam hari terdengar oleh kuping anak-anak. Tak jarang pula,
anak-anak perempuan jadi korban pelecehan seksual anggota keluarga atau tetangga. Belum lagi, jika keluarga terpecah belah, si anak diasuh nenek, kakek, atau ibu atau bapak tiri. Persoalan bisa makin kusut dan membuat mereka enggan berada di rumah. Pertanyaannya, memang anak-anak kelas menengah tidak punya problem? Ya bukan begitu juga, keles. Jelas mereka punya masalah juga. Tapi mereka punya duit untuk melarikan diri dari masalah. Nongkrongnya bukan di trotoar. Bagi yang lebih cupu, bergerombol olahraga. Misalnya main basket, skateboard, rollerblade, dan lain sebagainya. Adapun yang lebih cupu lagi, ya les ini itu macam-macam. Jadi nggak usahlah mencela mereka sebagai anak-anak yang nggak ngerti bagaimana memperjuangkan hak sosial. Seperti hak mendapat pendidikan, situasi keluarga layak, perlakuan sama, dan kawan-kawannya yang berhak asasi manusia itu. Boro-boro berpikir ke sana. Mikir hidup mereka sendiri pun mereka sudah kalang kabut, kebingungan kok. Emang anak-anak kelas menengah bisa? Enggak tuh. Wong belum pernah terjadi aksi masif remaja menuntut ini itu pada negara kok. Hebatnya, anak-anak SCBD, mereka sanggup merebut dan menguasai area kelas menengah dan jadi populer karenanya. Hal yang belum bisa dilakukan anak-anak dari strata agen perubahan. Ketimbang mencela kelakuan mereka, ya kalau mau, mari ajak dan ajari mereka memproduksi sesuatu yang positif sesuai dengan alam remaja. Misalnya, nambah pengetahuan tentang fashion mover yang asik, sedap di mata, dan eksis. Atau kasih pengetahuan tambahan tentang teknologi informasi. Bisa juga tentang sinematografi dasar biar mereka bisa bikin konten yang asoy dengan muatan keren. Atau kasih pengetahuan tentang bagaimana mempertahankan hak sebagai warga negara. Pengetahuan hukum dasar penting buat mereka yang kerap dilanggar hak-haknya. Tak usahlah berbusa-busa ngoceh, mereka kudunya begini atau begono, macam gak pernah jadi remaja. Remaja kelas menengah dan kaya kan emang gak paham dunia ribet riwa sumpek mereka ya. Wajar, bisanya nyela dan nuntut ini idu ono tanpa aksi konkret. Soklah yang secara geografis dekat dengan mereka terjun membenahi. Term keren idola kelas menengah. Daripada uring-uringan mereka diajak seleb, influencer, dan kepala daerah, lebih baik merangkul. Satu lagi, term favorit kelas menengah. Lebih baik bimbing mereka jadi influencer jempolan yang sanggup mendidik kaumnya dan orang dewasa sekitarnya. Ini lebih keren ketimbang sok kritis nyinyirin remaja SCBD sebagai perusuh. Keluar. Ketelak. Lu kelas berapa? Masih sekolah atau enggak? Gua udah nggak sekolah sih, putus sekolah kelas 3 SMP. 3 SMP. Lu bilang nggak kesini sama orang tua lu? Bilang sih, tadi abang saya udah kemari. Semenjak viral ada nggak tuh orang tua tanggapannya gitu? Tahu nggak orang tua gitu? Tahu sih, senang, bangga, intinya jaga diri baik-baik aja paling. Semenjak viral tuh lu ada penghasilan tambahan nggak sih? Penghasilannya ada sih lumayan. Dari mana tuh? Dari ya itu kalau nggak ada yang ngajakin konten dari media-media. Udah di endorse? Kalau endorse baru kecil sih. Intinya saya bersyukur aja meskipun kecil gedenya. Nanti juga bakal ada endorse yang paling gede datang ke saya. Citayam Fashion Week begitu ramai diperbincangkan, diekspos banyak influencer, masuk berita sana sini, pro kontra di mana-mana. Ada yang bilang menghidupkan brand lokal, ada juga yang bilang merusak moral generasi muda dan lain-lain. Saya tak mau bahas pro kontranya terlalu banyak. Yang mau saya bahas ini yang paling fatal. Jangan sebut mereka LGBT, terlalu keren. Sebut saja PLT, pecinta lobang T. Biar mereka sadar, sifat mereka itu hina dan rendah. Untuk kalian yang masih waras, sadar nggak sih, kaum PLT ini sudah berani eksis, nggak malu lagi tunjukkan sifat menyimpang mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka dikasih panggung? Kenapa mereka diekspos? Mereka itu penyakit.
Sebegitu sampahkah influencer sekarang sampai sampah-sampah seperti ini pun diekspos? Memang tidak semua ya, beberapa saja. Kecil tapi seperti duri. Ya kelihatannya ini sepele, tapi dampaknya fatal. Anak-anak yang masih labil dan ada kecondongan dengan sifat PLT dalam diri mereka, mereka akan tersemangati seolah-olah mendapat dukungan karena banyak yang sejenis, bahkan mereka semakin eksis. Mereka yang tertawa melihat tingkah konyol para PLT. Jangan dikira itu lucu-lucuan, ndak. Tawa kalian bisa jadi malah menambah kepercayaan diri mereka untuk semakin eksis. Ayo, bersama-sama selamatkan generasi muda kita. Jangan sampai penyakit semacam ini menampakkan diri ke permukaan. Ingat, negara kita negara waras, menerima perbedaan, menolak keras penyimpangan. Kalau ketemu dengan kaum PLT di Citayam kah atau di manapun, jangan dibiarkan eksis. Soraki, kasih jempol ke bawah, usir bila perlu. Bikin mental mereka down, biar ndak coba-coba lagi menampakkan diri ke permukaan. Syukur-syukur bisa tobat. Kalau dalam kepercayaan kami Muslim, sifat menyimpang semacam ini, jika sudah dibiarkan merajalela, marak di mana-mana, ditolerir bahkan dianggap biasa, maka akan ada azab, bencana alam yang turun sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Dan bencana kalau sudah turun, maka yang hancur bukan cuma PLT, yang cuma rebahan di kasur pun ikut mati. Kami inginkan Indonesia yang aman, minim bencana alam, bersih dari HIV AIDS dan penyakit kelamin menular lain. Kami inginkan generasi muda yang sehat mental dan jasmaninya. Yuk, bareng-bareng gaungkan tagar Indonesia menerima perbedaan, menolak PLT.